Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal OSN IPA tingkat kabupaten untuk jenjang SD ya teman-teman. Untuk bagian OSN IPA ini nanti akan ada dua bagian, yaitu bagian yang biologi dan bagian yang fisika ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan filenya, ini adalah file resmi yang dirilis oleh Puspresnas, itu sudah diberikan jawaban ya. Nanti teman-teman bisa baca untuk bagian yang biologi. Nah, pada pembahasan soal kali ini kita akan mulai pembahasan soal-soal yang terkait dengan bagian fisika. Untuk bagian fisika sendiri dimulai dari soal nomor 31 ya. Jadi kita langsung lihat soal nomor 31. Oke, ini dia soalnya teman-teman di bagian yang fisika. Oke, kita akan mulai mengerjakan soal ini, yaitu soal yang terkait dengan topik kelistrikan. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi soal ini adalah soal yang terkait dengan topik listrik atau kelistrikan. Nah, lebih tepatnya lagi supaya bisa mengerjakan soal ini, teman-teman harus tahu konsep yang kita kenal dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu secara matematika kita bisa tuliskan sebagai ini ya. V atau V sama dengan I dikalikan R. Yang mana V ini merupakan tegangan listrik atau beda potensial listrik. Kemudian I di sini adalah arus listrik dan R di sini adalah hambatan listrik. Nah, jadi di sini ada tiga besaran. Yang pertama adalah besaran tegangan listrik yang satuannya volt. Pada gambar itu nanti di sini nih ada baterai. Kemudian ada lagi yang namanya arus listrik nanti akan mengalir, dan hambatan listrik atau tahanan listrik ya. Dan hambatan listrik ini memiliki satuan yaitu ohm. Oke, sekarang yang pertama perlu kita lakukan adalah kita ingin mencari arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Dan rangkaian ini merupakan rangkaian yang majemuk ya. Jadi ada lampu di sini dan ada hambatan. Yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu yang disebut sebagai hambatan total atau R total ya. Jadi R total atau hambatan total ini adalah hambatan yang diberikan oleh lampu di sini dan ada hambatan yang diberikan oleh resistor itu sendiri. Nah, untuk lampunya teman-teman perhatikan di sini ada lampu yang disusun atau dirangkai secara paralel. Nah, untuk lampu yang paralel ini kita bisa mencari hambatan penggantinya. Persamaan yang dipakai tentunya sudah tahu ya. Jadi kalau kita memiliki hambatan yang dirangkai paralel, maka kita akan gunakan persamaan 1 per R paralel atau R pengganti paralelnya sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Berarti kalau kita masukkan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1. Nah, R1-nya bisa dipilih, misalkan yang atas ini kita beri nama R1, yang bawah kita beri nama R2 seperti ini. Berarti 1 per 4 ditambah dengan 1 per 12. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan ya. Jadi 1 per R paralel kita bisa samakan penyebutnya atau sama-sama dikalikan 3 yang bagian ini ya. Jadi samakan 12. 12 dibagi 4, 3 dikali 1, 3 ditambah 12 dibagi 12, 1 dikali 1, 1. Berarti sama dengan kita tulis sebelahnya 1 per R paralel sama dengan 3 ditambah 1 adalah 4 dibagi dengan 12 ya. Atau kalau kita ingin mencari R paralelnya, maka R paralelnya oke, kita tulis di sini. R paralelnya tinggal kita balik saja ya. Jadi 12 dibagi dengan 4. Nah, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 ohm. Nah, maka untuk yang lampu ini hambatan penggantinya adalah 3 ohm. Kalau sudah tahu hambatan penggantinya 3 ohm, maka hambatan atau rangkaian ini bisa kita gambarkan secara sederhana seperti ini ya. Jadi ini kita pakai simbol saja. Dia punya hambatan 2 ohm ini untuk yang resistor. Kemudian untuk yang lampunya bisa kita ganti hambatannya menjadi 3 ohm. Oke, kita beri warna yang berbeda di sini. Nah, hambatan di sini adalah hambatan lampu 3 ohm. Kemudian terhubung lagi dengan hambatan yang bawah 1 ohm. Kita gambar seperti ini. Hambatan di bawahnya adalah 1 ohm. Kemudian terhubung dengan baterai. Oke, sekarang kita lihat di baterai ini. Baterai ini atau sumber tegangan ini tersusun secara seri. Nah, kalau kita memiliki baterai yang disusun secara seri, maka baterai ini bisa kita ganti menjadi satu buah baterai saja yang nilainya adalah jumlah dari masing-masing nilai baterai tersebut. Berarti kalau di sini ada 2,4 dan di sini ada 3,6 volt, berarti kalau kita jumlahkan totalnya adalah 6 volt ya. Maka baterainya kita gambar satu saja di sini. Ini adalah simbol untuk baterai ya. Untuk yang kutub yang ini adalah positif, yang panjang, yang sebelah kiri adalah negatif. Dan baterai ini totalnya nilainya adalah 6 volt atau kita tulis di sini dulu 6 volt dan kita terhubung dengan kabel di sini. Nah, maka rangkaian penggantinya sekarang seperti ini. Sehingga kita bisa mencari hambatan totalnya, yaitu hambatan yang dimiliki oleh resistor ini 2 ohm, 3 ohm, dan 1 ohm. Kalau kita total, karena dia rangkaiannya seri, kalau
kita memiliki hambatan yang dirangkai seri, maka R totalnya atau R serinya itu sama dengan tinggal dijumlah ya. Jadi 2 ohm ditambah dengan 3 ohm, kemudian ditambah lagi dengan 1 ohm. Berarti kita dapat R serinya itu sama dengan 6 ohm. Dan R seri ini tidak lain merupakan hambatan total karena sudah kita hitung semuanya. Selanjutnya kita aplikasikan hukum ohm yang ada di sini. V sama dengan I dikalikan R untuk mencari arus yang mengalir. Oke, kita kerjakan di bawahnya, maka kita bisa menghitung tegangan total itu sama dengan arus yang mengalir total dikalikan dengan hambatan total ya, R total. Di sini V total. V totalnya sudah kita hitung 6 volt sama dengan arusnya kita mau cari I total di sini ya. Ini masih I total dikalikan dengan R totalnya adalah 6 ohm. Berarti dengan mudah kita bisa menghitung nilai I totalnya sama dengan 6 dibagi 6 ya. Maka I totalnya adalah 1 ampere. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data yaitu arus total yang mengalir. Yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah arus total yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Hambatan 4 ohm itu ada di sini ya, di atas ini. Maka arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm itu bukanlah arus total, tapi arus yang sudah terbagi. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan arusnya, maka arus itu akan keluar dari ini. Nah, arus yang mengalir di sini adalah 1 ampere. Kemudian melewati resistor 1 ohm, arusnya masih mengalir 1 ampere. Kemudian dia di sini masih 1 ampere, kemudian masih 1 ampere, masih 1 ampere. Nah, pada bagian yang terpecah ini, bagian paralel ini arusnya akan terbagi dua ya. Ada yang mengalir ke atas dan ada yang mengalir ke bawah. Oke, yang mengalir ke atas kita beri nama I1 dan yang mengalir ke bawah kita beri nama I2. Maka yang lewat 4 ohm nanti namanya I1, ini I1, kemudian ini I1, yang lewat 12 ohm itu namanya I2, berarti yang mengalir di sini I2, yang mengalir di sini I2, kemudian I2 lagi di sini, dan mereka bertemu di percabangan ini, maka akan kembali lagi menjadi 1 ampere lagi. Nah, 1 ampernya baru di yang 2 ohm ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencari arus yang melewati hambatan yang 4 ohm saja atau lampu yang 4 ohm. Oke, sekarang kita menggunakan sifat ya, teman-teman. Jadi apa sifatnya? Kita pakai yang sifat seri dan paralel. Kalau kita memiliki rangkaian seri, maka salah satu sifatnya adalah arusnya sama. Sedangkan kalau kita menggunakan rangkaian paralel, maka sifatnya adalah tegangannya sama. Jadi paralel itu memiliki tegangan sama. Kemudian untuk yang seri itu adalah arusnya sama. Baik, untuk mempermudah kita lihat rangkaian yang sudah kita sederhanakan seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memiliki rangkaian yang sudah kita sederhanakan, maka pada 1 ohm tadi itu mengalir arus 1 ampere kan. Kemudian pada 2 ohm di sini juga mengalir arusnya 1 ampere. Nah, pada rangkaian pengganti paralel di sini karena mereka bertiga disusun seri, maka arus yang di sini itu juga bernilai 1 ampere. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah 1 ampere itu adalah arus yang mengalir melalui hambatan paralel di sini ya, R paralel. Maka kita bisa mencari tegangan paralel di sini. Jadi kita cari tegangan yang ada pada lampu ini atau kita tulis sebagai V paralel. V paralel itu sama dengan I dikalikan R paralel. I-nya adalah 1 ampere, R paralelnya adalah 3 ampere. Berarti nilainya sama dengan 1 kali 3, 3 volt. Nah, kita tahu bahwa tegangan paralelnya adalah 3 volt. Dan kita tahu juga bahwa pada rangkaian paralel itu tegangannya sama. Artinya apa? Artinya karena dia rangkaian paralel, tegangan paralelnya 3 volt, maka pada rangkaian di atas ini dia juga punya tegangan 3 volt. Pada lampu maksudnya ya, lampu yang di bawah ini dia juga punya tegangan 3 volt. Maka karena kita sudah tahu tegangannya dan sudah tahu hambatannya, maka kita bisa mencari arusnya dengan menggunakan hukum ohm kembali. Tetapi khusus untuk yang lampu di atas ya. Jadi untuk yang lampu di atas kita bisa manfaatkan hukum ohm, yaitu V, ini kita tulis lagi di sini ya, untuk lampu 4 ohm, lampu yang nilainya 4 ohm, manfaatkan hukum ohmnya. V sama dengan I dikalikan R. V-nya adalah 3 volt, arusnya ingin kita cari, R-nya dia sendiri adalah 4 ohm. Berarti 3/4 sama dengan I. Berarti kita tahu bahwa arus yang mengalir pada lampu itu adalah 3/4 ampere. Atau kalau kita desimalkan 3/4 itu nilainya sama dengan 0,75 ampere. Nah, sekarang ini sudah terjawab ya. Jadi jawabannya betul yaitu 0,75 ampere. Oke, untuk membuktikan jawaban kita tadi, kita buat simulasinya ya seperti ini ya. Jadi rangkaiannya sudah kita buat sama persis dengan soal, tetapi di sini saya tambahkan
untuk mengukur arus listrik dan kita kasih saklar di sini. Nah, sekarang perhatikan kalau saklarnya ini kita tutup, maka kita akan mendapatkan arus yang mengalir di sini berapa ya? Sekarang kita tutup. Nah, ternyata betul ya. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm di sini bernilai 0,75 ampere. Sedangkan arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm ini berapa nilainya? Kita bisa ukur. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu. Sekarang kita ukur arusnya ya dengan menggunakan ampere meter ini. Jadi kita akan hitung arus yang melewati 1 ohm. Oke, kita berarti bisa putus ini dulu. Sekarang kita letakkan ampere meternya di sini, kita sambung ya. Maka arus yang mengalirnya adalah 1 ampere ya, sesuai dengan perhitungan kita tadi. Demikian juga kalau kita ingin menghitung arus yang ada pada hambatan 2 ohm. Maka kalau kita ingin menghitung arus hambatan 2 ohm, kita bisa letakkan ampere meter di sini. Maka kita akan dapatkan, oke kita sambung dulu ya. Nah, hambatannya adalah arusnya maksudnya ya adalah 1 ampere juga. Jadi kita bisa lihat bahwa arus yang mengalir lewat atas adalah 0,75, arus yang mengalir di hambatan ini adalah 1 ampere, dan arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm juga 1 ampere. Nah, sekarang kita perdalam lagi ya. Bagaimana dengan arus yang mengalir pada 12 ohm? Maka caranya sangat mudah. Kita tahu tadi bahwa arus 1 ampere ini akan kepecah menjadi dua, yaitu 0,75 ampere di atas dan di bawahnya ini harusnya adalah sisanya ya 0,75 supaya dijumlah jadi satu. Berarti di sini arus yang mengalir itu harusnya sama dengan 0,25. Sekarang kita cek ya untuk arus yang bagian bawah ini berapa nilainya. Oke, kita putus dulu dan kita berikan ampere meter di bagian yang sebelah bawah di sini. Kita taruh ampere meter di sini. Kita hubungkan dan ternyata betul ya, arus yang mengalir adalah 0,25 ampere seperti terlihat pada simulasi ini. Seperti itu teman-teman. Maka jawaban yang kita peroleh pada pembahasan soal ini sudah tepat ya, sesuai dengan kuncinya yaitu 0,75 ampere.